Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas ya materi tentang bahwa adanya informasi Mahkamah Konstitusi atau MK sudah mengeluarkan penolakan atas uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan klaster ketenagakerjaan tepatnya yang diajukan oleh SPSI. Nah, ternyata permohonan dari SPSI ini sudah ditolak ya, artinya ya sudah tidak bisa diubah lagi Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan permohonan yang sudah diajukan oleh SPSI. Nah, di sini kita mau lihat pertimbangan hukum apa yang menyebabkan MK atau Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari SPSI tersebut. Nah, kita akan lihat putusannya, kita akan baca bersama. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi putusan tersebut kita bisa tarik pembelajaran terhadap kasus ini, ya. Oke. Sebelum masuk materi, ini disclaimer ya, jadi video ini hanya untuk tujuan edukasi atau untuk bagi pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum, dan ketiga, video ini kemungkinan telah out of date karena mungkin adanya beberapa perubahan-perubahan di masa mendatang ya. Nah, baik, kita masuk langsung ke materi, jadi harap kita perhatikan seksama, mudah-mudahan dari putusan MK ini kita bisa belajar sesuatu. Oke, ini adalah putusannya ya, rekan-rekan sekalian, putusan nomor 109 garing PUU strip Romawi 18 garing 2020. Jadi ini mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir uji Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Jadi diajukan oleh SPSI, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Muhtar Papahan selaku Ketua Umum dan Vindra Windalis selaku Sekretaris Jenderal. Nah, putusan ini bisa kalian download di websitenya MK ya, jadi Mahkamah Konstitusi kalian bisa searching saja di Google, nanti kalian bisa download putusan ini, kalian bisa baca putusan selengkapnya. Nah, nanti kita nggak akan sampaikan kelengkapnya seperti apa, kita hanya sampaikan snapshot yang penting-penting saja ya. Oke, kita masuk ke alasan-alasan yang terkait atau pertimbangan-pertimbangan yang membuat Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menolak pengajuan atau permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita lihat di halaman 22 dan 23 ya, di angka 4 di situ ditulis bahwa SPSI menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya menyatakan bahwa Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun keluar. Sedangkan Sekjen berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait administrasi organisasi baik ke dalam maupun keluar. Dengan demikian yang berhak mewakili Badan Hukum Perkumpulan SPSI adalah Ketua Umum mewakili organisasi secara umum dan Sekjen terbatas hanya pada administrasi. Nah, oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di MK yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum. Nah, jadi di sini sepertinya MK mau melihat dulu legal standing atau pihak yang mengajukan gugatan itu atau judicial review itu adalah pihak yang memiliki wewenang atau tidak. Ya, jadi dia mengutip anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dari SPSI ini. Nah, selanjutnya ya. Kemudian bahwa dalam persidangan tanggal 21 April 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah meminta penjelasan terkait dengan meninggalnya Profesor Dr. Mukhtar Papahan selaku Ketua Umum SPSI yang bertindak mewakili pemohon dalam persidangan.
Berkenaan dengan hal tersebut, kuasa hukum membenarkan terkait dengan telah meninggalnya Profesor Dr. Muchtar Papahan selaku Ketua Umum DPP KSBSI setelah yang bersangkutan memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan akuo. Nah, jadi ternyata ketua dari SBS ini Bapak Muchtar Papahan meninggal dunia tuh. Nah, itu di fakta itu terbukti pada persidangan tanggal 21 April. Nah, tetapi ternyata Pak Muchtar ini sudah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan. Nah, kemudian angka 6-nya kita baca bahwa di samping menjelaskan sebagaimana terurai pada angka 5 tersebut, kuasa hukum pemohon dalam persidangan juga menerangkan bahwa berdasarkan keputusan Kongres ke-6, nama Findra Windalis adalah sekjen organisasi. Namun setelah dicermati terhadap bukti tersebut tidak ditemukan nama Findra Windalis sebagai sekjen, justru tercantum nama Bambang Hermanto sebagai sekjen pemohon. Di samping fakta hukum tersebut, Mahkamah juga tidak menemukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa memang benar nama Findra Windalis merupakan sekjen SBSI periode 2018 sampai 2022 sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon. Nah, jadi ternyata kalau dari informasi ini ya, tadi kan SBSI diwakili oleh dua, satu Pak Muchtar Papahan yang sudah meninggal, ternyata sudah meninggal, terus kemudian diwakili juga sekjennya yaitu Findra Windalis. Nah, ternyata setelah dicek oleh mahkamah, ternyata nama Findra Windalis itu tidak ada dalam dokumen yang disampaikan. Yang ada adalah malah nama Bambang Hermanto selaku sekjen SBSI, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat selanjutnya ya, bahwa setelah mencermati bukti serta fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Ketua Umum pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusi, harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan akuo, berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan dengan waris. Sementara itu berkenaan dengan nama Findra Windalis, Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran yang bersangkutan adalah sekjen pemohon, bahwa seandainya benar bahwa nama Findra Windalis adalah sekjen quote non, hal tersebut juga tidak serta-merta dapat mewakili kepentingan umum organisasi. Sebab sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 8 ART SBSI, sekjen hanya berwenang untuk dan atas organisasi terbatas dengan administrasi organisasi. Oleh karenanya pemohon badan hukum perkumpulan SBSI tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum perkumpulan SBSI sesuai anggaran dasar dan rumah tangga SBSI. Jadi sepertinya mahkamah melihat legal standing karena sudah meninggal ya ketua umumnya Pak Muchtar Papahan, kemudian juga nama Findra Windalis ini enggak ketemu di dokumen atau sehingga mahkamah tidak yakin bahwa Findra Windalis ini adalah sekjen pemohon. Terus kemudian mahkamah mengandaikan apabila Findra Windalis ini adalah sekjen, toh juga tidak bisa berwenang bertindak untuk atas nama organisasi karena wewenangnya hanya sebatas administrasi saja. Nah, oleh karena itu mahkamah menyimpulkan seperti ini, bahwa seluruh pertimbangan di atas menurut mahkamah oleh karena pemohon tidak diwakili pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama pemohon sebagaimana dimaksud AD dan ART, maka demikian mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, namun karena pemohon selaku badan hukum perkumpulan tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum perkumpulan SBSI, maka permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau persona studi in judicio
untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Jadi, sepertinya alasan penolakan ini karena kedudukan atau legal standing dari pemohon. Ya, tadi sudah dijelaskan, ternyata Pak Ketuanya di pertengahan sebelum sidang ternyata sudah meninggal, padahal sudah mengajukan kuasa untuk permohonan. Nah, karena berbeda dengan hukum keperdataan, maka nggak bisa melalui waris, seperti itu ya intinya. Nah, kemudian siapa nih yang berwenang kalau ketuanya meninggal? Nah, muncullah sekjen ya. Ternyata sekjen itu hanya kewenangannya hanya sebatas administrasi organisasi saja, tidak berwenang untuk mewakili organisasi secara umum. Maka mahkamah menilai permohonan tersebut diajukan oleh atau pemohonnya tidak diwakili oleh pihak yang berhak, sehingga tidak perlu memeriksa lagi pokok atau isi dari permohonan. Maka dari legal standing itu mahkamah sepertinya memutuskan untuk menolak permohonan. Jadi itu alasannya ternyata ya. Alasan terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait dengan legal standing. Nah, uh, ya mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kita insight ya, apapun yang nanti yang terjadi mungkin atau ada upaya hukum lain ya kita belum tahu, kita masih lihat. Nah, intinya di sini kita mau coba lihat atau belajar ya. Ternyata legal standing itu penting ya dalam pengajuan atau permohonan, entah itu judicial review dalam kasus ini maupun dalam pengajuan uh, gugatan hukum maupun laporan pidana yang lain ya. Jadi saya pikir ini informasi atau putusan ini hal yang cukup penting bagi kita untuk bisa melihat dari satu sisi tentang pentingnya legal standing. Nah, saya nggak tahu apakah dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, bila ternyata ketua dalam perjalanan meninggal itu otomatis bisa langsung diwakili oleh sekjen atau siapa, saya nggak tahu. Nah, mungkin itu nanti jadi pembahasan selanjutnya di internal SBSI maupun nanti langkah hukum yang diajukan. Nah, tapi intinya di sini kita melihat ternyata legal standing itu penting ya. Nah, jadi itu alasan pemohonannya belum bisa diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan, memberikan tambahan informasi, insight yang baru. Bila ada hal yang tidak tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf, mohon kritiknya jika ada kesalahan, mungkin kalau ada yang salah dalam pengucapan, mohon koreksinya, saya terbuka menerima kritik dan saran. Sekali lagi saya sampaikan, video ini saya buat hanya untuk tujuan edukasi, hanya untuk tujuan sharing saja, tidak ada tujuan yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.